Baiklah, shalom semua. Mari kita masuk dalam ibadah kita hari ini di dalam Mazmur 150 ayat 1 hingga 6 berbunyi demikian. Haleluya. Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan serunding, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang bertentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biar kita semua hari ini yang masih bernafas, yang belum lagi kena sakit COVID-19, masih lagi boleh hidup sekarang ini, kita semua memuji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih ada untuk memuji Tuhan. Dan kata firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mau buka acara ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam acara ini, biar kebaktian hari ini dapat berlangsung dengan pimpinan-Mu dan tidak ada kuasa jahat yang mampu menghalangi kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Ini doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita dengan lagu hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka kita. Kita akan pujian ini hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita lari, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka kita lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka kita dalam bersuka, dalam bersuka, dalam bersuka, bersuka Sekarang tiba masanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa, kita
kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya selepas ini. Sebelum itu dalam Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Hari ini kita semua rindu dengan kediaman Allah. Amin. Kita mau berbakti bersama, tetapi kita dibatasi oleh pandemi yang berlaku di seluruh dunia, tetapi itu tidak menghalang bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kita disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa dengan kerinduan. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian penyembahan ini. Datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut kata-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat dan setia, taat dan setia. Ini aku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, kadang duka, semua ku serahkan. Lalu yang akan datang, katakan hasrat dan harapan yang terbayar. Masa depan dan rencanaku, ku
pagi saudara-saudara yang kasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya mengharapkan kita di dalam keadaan yang sehat, dan kalau ada yang sakit saat ini juga kita percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya karena Tuhan akan bermula daripada kosong untuk menyelamatkan kita sampai kepada yang luar biasa. Sebab itu pada pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu bertumbuh dari kesulitan. Bertumbuh dari kesulitan. Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan datang karena kita dalam keberadaan, tetapi dia datang karena kita dalam kekurangan. Amin saudara. Sebab itu mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 hingga yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Kalau saudara sudah jumpa Lukas pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-11, saya akan baca di sini untuk saudara dan Anda akan perhatikan ayat firman Tuhan di dalam Alkitab Anda. Saya baca di sini. Manusia, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11, mari kita sama-sama 2-3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kami dapat berkumpul di samping mendengar firman-Mu, kami dapat menikmati kebaikan-Mu karena Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Engkau memanggil murid-murid-Mu dari kosong kepada keberhasilan yang luar biasa. Saat ini berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bertumbuh dari kesulitan. Ada beberapa hal yang saya mau beritahu kepada Anda melalui firman Tuhan. Kenapa hal ini saya ambil kesulitan, bertumbuh dari kesulitan? Sebab banyak orang Kristen yang berkata begini, oh kalau saya sehat, saya akan ikut Tuhan. Kalau saya diberkati, saya akan ikut Tuhan. Saya akan memberi persepuluhan. Saya akan melayani Tuhan. Oh kalau saya akan dikuatkan, maka saya akan
datang kepada Tuhan dan sebagainya. Banyak alasan orang mau bermula dari yang ada. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama bermula dari yang tiada. Perhatikan perkataan saya ini melalui firman Tuhan, bermula dari yang tiada. Atau perkataan yang lebih tepat, bermula dari kusung. Yesus memanggil murid-murid yang pertama bermula dari kusung, saudara. Adapun kita melihat di sini bahwa murid-murid ini dalam kesulitan tahu. Tepat pada waktu Yesus berdiri di tepi pantai, lalu naik di atas perahu dan dia mengajar firman Tuhan. Tepat waktu itu nelayan-nelayan yang akan menjadi murid Yesus yang pertama, mereka dalam keadaan hampa, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kekurangan. Karena semalam-malaman mereka menangkap ikan dan tidak ada seekor pun mereka tangkap. Mereka kusung. Semalam-malaman mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Saudara, mereka dalam kekecewaan, kehampaan. Tetapi meskipun mereka di dalam kehampaan yang begitu luar biasa karena satu ekor pun tidak ada, tetapi mereka masih lagi boleh mendengar firman Tuhan. Perhatikan ini, masih lagi mereka boleh mendengar firman Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa Yesus mengajar firman Tuhan, sebab di situ juga orang ramai mengerumuni dia untuk mendengar firman Allah. Saya percaya di antara orang ramai yang mendengar firman Allah ini adalah nelayan-nelayan yang kemudian mereka menjadi murid yang pertama Yesus. Mereka di dalam keadaan yang kekurangan, tetapi mereka masih boleh mendengar firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Orang Kristen di dalam kekurangan, mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, sudah. Apabila mereka di dalam keadaan masalah yang luar biasa yang mereka hadapi, mulai mereka berkata, oh, aku tidak mau dengar firman Tuhan, sudah. Bahkan walaupun tidak dikatakan oleh mulutnya, tetapi mulai melarikan diri, tidak mau mendengar firman Tuhan. Murid-murid Yesus baru melihat Yesus mengajar kepada mereka. Tetapi di dalam kesulitan dan kekurangan, mereka masih boleh mendengar firman Tuhan. Sebab itu tidak heran apabila mereka kemudian dari kusung dan mereka akan berhasil luar biasa. Kenapa? Sebab kehadiran Yesus menyelesaikan semua masalah, kekurangan, semua masalah, kehampaan yang mereka alami. Saat ini saya percaya, saudaraku, bahwa di saat kita di dalam tekanan, dalam saat kita dalam keadaan kekurangan atau sebagainya, tak payah Anda bisik kepada siapapun, tetapi katakan bahwa saya rindu mendengar Yesus berbicara buat saya. Yesus satu penyelesaian. Yesus datang bukan karena kita kaya, tetapi Yesus datang karena kita dalam kekurangan, saudara. Perhatikan perkataan ini. Yesus datang bukan karena kita kuat, tetapi sesungguhnya Yesus datang karena tepat kita dalam keadaan kelemahan. Itu adalah suatu yang kita harus pegang sebagai satu prinsip. Kenapa kita bertumbuh dari kesulitan. Lalu yang kedua, meskipun di dalam kesulitan, tetapi murid-murid ini masih boleh mentaati firman Allah. Perhatikan, saudaraku, di dalam ayat yang kelima, pada waktu Yesus selesai berbicara akan firman Tuhan, Yesus menyuruh supaya Simon menolakkan perahunya, menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya ke tempat yang dalam. Saya percaya semalam-malaman itu Simon sudah menebarkan jalannya di mana Yesus tunjuk. Tetapi mereka tidak menangkap ikan. Sebab itu Simon berkata dalam ayat 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau, perhatikan ini, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan. Karena Yesus, itu sebabnya Simon pergi juga mentaati dan menebarkan jalannya, saudara. Karena Yesus. Saudaraku,
Apakah kita di dalam suatu kesulitan dan kekurangan masih lagi kita berkata, karena Tuhan aku mentaatinya. Saudara yang dikasih, mari kita belajar. Simon masih boleh mentaati firman Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya mau katakan di sini melalui firman Tuhan, tidak heran kalau Simon berhasil dari usung, dari tiada menjadi ada, bahkan berkelimpahan. Mereka menangkap ikan dengan lebih banyak yang luar jangkaan mereka, luar dari kemampuan mereka. Saya tidak heran sebab mereka mentaati firman Tuhan. Apabila kita mentaati firman Tuhan, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu, kita utamakan dulu, kita taati dulu firman Tuhan, dan Tuhan tahu keperluan kita. Tidak payah kita kata, oh saya mau kereta, saya mau rumah, saya mau itu, ini dan sebagainya. Tuhan tahu keperluan kita, saudara. Tetapi yang penting, dahulukan dulu mentaati firman-Nya. Simon berkata, Guru, setelah sepanjang malam menunjukkan mereka tidak ada kemampuan, mereka putus asa, tetapi karena Yesus yang menyuruh, mereka mentaatinya, saudara. Simon mentaatinya, saudara. Sebab itu, kalau Anda beranjak dari kusung kepada yang ada, dari kelemahan kepada kekuatan, Anda harus mentaati firman Tuhan. Lalu yang ketiga, meskipun murid-murid Yesus ini yang pertama, mereka ini ada dalam keadaan sebagai manusia yang belum lagi mengikuti Yesus sebagai murid. Dan baru pertama kali mereka mendengar Yesus mengajar dan hadir di tengah-tengah mereka dalam kesulitan. Tetapi mereka sadar siapa mereka. Simon berkata dalam ayat yang ke-8, setelah peristiwa mereka menangkap ikan yang banyak itu, Simon berkata, dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Ini dia menyadari dirinya, siapa dia dan siapa Tuhan Yesus. Karena aku ini seorang berdosa. Orang Yahudi, mereka apabila mereka tahu bahwa itu adalah tanda-tanda Tuhan hadir, mereka sangat takut, saudara. Saya tidak sebut orang Yahudi, Nabi Elia, ketika angin sepoi-sepoi dan suara Tuhan ada di sana, mulai dia menutupi mukanya karena dia tidak boleh melihat Tuhan. Dia takut karena orang berdosa boleh mati oleh kehadiran Tuhan, karena Tuhan adalah terlalu kudus. Nabi Musa, pada waktu dia dipanggil dan dia nampak api di belukar duri, tetapi belukar duri itu tidak terpadam, tidak terbakar. Api yang luar biasa, kehadiran Tuhan, dan ada suara berkata, bukalah sepatu atau kasut, karena tempat ini adalah tempat yang kudus, karena kehadiran Allah. Saudaraku, Musa cepat-cepat untuk membuka kasutnya dan dia tersungkur menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kehadiran Yesus di dalam dunia ini, kehadiran di dalam kasih karunia. Dia bukan datang untuk menghukum, tetapi dia datang untuk menyelamatkan. Sebab itu dia berkata kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dia naikkan martabatnya Simon. Simon sadar siapa dia, manusia yang berdosa dan lemah. Dia sadar siapa di hadapannya adalah Tuhan. Betapa besarnya, saudaraku, suatu hikmat kalau ada itu di antara orang Kristen yang selalu sadar siapa kita dengan Tuhan. Tuhan itu kudus, yang harus disembah, yang harus dipuji, yang harus kita tunduk dan harus kita taati. Kalau itu ada pada kita, itulah namanya Kristen yang sudah bertumbuh dari kesulitan.
kepada keberhasilan. Murid-murid Yesus mengakui. Demikian juga murid-murid yang lain. Mereka mengakui, mereka tersungkur di hadapan Yesus. Tapi Yesus memberi jaminan, jangan takut. Karena mulai dari sekarang, dia mengubah hidup murid-murid itu. Yesus boleh saja memulihkan kita. Yesus berkuasa untuk mengubah hidup kita. Yang penting sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kita boleh berselindung di hadapan manusia, tapi kita tidak boleh berselindung di hadapan Tuhan. Sebab itu, mari kita akui siapa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Dia berkata, kamu menjadi penjala manusia. Kita dikuduskan dan kita dilayakkan oleh Yesus. Ini bukan karena kemampuan kita, tetapi Yesus melihat dan dia memberi kemampuan kepada kita. Mulai dari sekarang, dia berkata begitu. Dia juga berkata kepada kita, mulai dari sekarang, kita bukan lagi dianggap sebagai hamba, bukan lagi dianggap sebagai orang hukuman, tetapi kita dianggap orang yang sudah pulih, orang yang layak untuk memberitakan Injil, menjadi saksi kepada banyak orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Bermula dari kusung kepada keberhasilan. Ini suatu prinsip yang harus kita pegang. Murid-murid ini berhasil dan mereka sadar. Banyak orang yang kemudian sudah berhasil dan tidak sadar, tidak ingat Tuhan lagi. Sudah berhasil, sudah diberkati, tidak ingat Tuhan lagi. Sebab itu saya menyarankan melalui firman Tuhan, apabila saat kita diberkati, kita dari kusung dan kita telah diberi dengan kecukupan oleh Tuhan, ingat semua yang baik itu datang dari Tuhan. Apa yang kita boleh buat untuk Tuhan? Apa yang kita boleh buat untuk Tuhan? Pikirkan siapa kita di hadapan Tuhan yang telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu, kita tidak tahu apa. Banyak orang yang secara harfiah menafsirkan, mereka tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya, tinggalkan dayungnya atau sebagainya. Kita tidak tahu. Ini harfiah, secara harfiah orang menafsirkan. Tetapi kalau secara rohani, kita saat kita sadar bahwa Tuhan telah membuat kita beranjak daripada kusung kepada keberhasilan, mari kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Apakah yang segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan itu? Selidiki diri Anda, selidiki hati Anda. Apa yang tidak menyenangkan Tuhan? Apa yang tidak menyenangkan Tuhan? Supaya kita layak dan kita selesa mengikuti Tuhan sebagai orang Kristen. Mari kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak layak untuk dipertahankan, untuk kita bawa terus mengikuti Yesus sebagai orang Kristen. Sebab itu saudaraku, Yesus adalah jawaban segala masalah kita. Yesus adalah jawaban segala persoalan hidup kita, hidup keluarga kita, hidup tempat kita bekerja atau sebagainya. Yesus jawaban. Yesus mampu mengubah hidup kita dari kusung kepada keberhasilan. Tetapi mulakan diri Anda dengan firman-Nya. Mulakan Anda dengan ketaatan di dalam firman-Nya. Mulakan Anda dengan kesadaran siapa Anda di hadapan Tuhan. Yesus berkata, jangan takut. Yesus berkata, ikutlah aku. Hari ini juga dia mengajak kita untuk ikut dengan dia. Ikut dengan tinggalkan segala yang menyebabkan kita tidak selesa ikut dengan dia. Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau pada pagi ini Engkau berbicara buat kami. Luar biasa. Tuhan datang dengan kemampuan mengubah hidup kami. Segala persoalan dan segala masalah kami mendapat jawaban di dalam pangkuan Bapa Yesus Tuhan kami. Tolonglah kami supaya kami fokus pada firman,
supaya kami rindu selalu akan firman-Mu, supaya kami bisa mentaatinya, supaya kami bisa untuk menyadari diri kami yang seharusnya, yang harus kami lakukan di hadapan-Mu, dan supaya kami mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, dan kami ikut dengan Engkau sebagai orang percaya dari sekarang sampai selamanya. Saat ini berkat Tuhan menyertai Anda dan saya, karena ketaatan kita, karena suara Tuhan ada di dalam diri kita. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati. Kita masuk di dalam menyambutkan firman Tuhan dan kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Kau yang terindah. Yang seperti Engkau, kisah kasih setiamu kepadaku, Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Agung dan besar, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak berseru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah mengaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita terus masuk kepada doa syafaat. Mari kita berdoa pada hari ini buat semua orang yang telah menjadi mangsa kepada COVID-19 supaya mereka segera disembuhkan. Saya lagi dipahamkan bahwa banyak lagi orang kita yang ada di Payang dan banyak lagi yang telah dikuarantin di rumah dan sebagainya. Mari kita berdoa supaya mereka cepat dilepaskan dan dipulihkan. Kita juga berdoa untuk diri kita semua dan kepada semua jemaat, baik jemaat Sandau, Tunduran, Tawayari, dan di mana saja jemaat kita di luar negara dan di luar daerah. Mari kita berdoa supaya Tuhan akan membungkusi dengan kuasa darahnya dan melindungi dari COVID-19. Kita mau berdoa untuk rencana gereja 2021 ini, untuk EJP yang baru, supaya Tuhan campur tangan. Kita berdoa untuk budak-budak sekolah juga dan semua jemaat kita yang bekerja, dan kita berdoa untuk persembahan dan persepuluhan sebentar tadi. Mari kita sekali lagi berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini.
kami mau menaikkan doa permohonan. Kami percaya bahwa kami tidak mampu melakukannya. Bahkan kami dari kosong dan jawaban hanya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan tidak sehat karena COVID-19. Kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Baik yang sedang di karantin, di payang atau rumah sakit atau di rumah sendiri, kami sembuhkan, kami pulihkan mereka dalam nama Yesus. Tetapi biar Tuhan akan terus menyertai, memberi kekuatan untuk mereka percaya bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Kami berdoa Bapa di surga untuk semua kami yang ada di sini, ada di rumah masing-masing, ada di jemaat yang ada di Sandaun, di Tawayari ini, di Sunduron, di luar negeri, di luar daerah. Kami berdoa, lingkupi dengan kuasa dalam, dan biar Engkau menyertai dan Engkau akan melindungi kami semua dari bahaya COVID-19. Tetapi kami putuskan rantaian COVID-19 dalam nama Yesus. Bahkan kami hancurkan hengatnya dalam nama Yesus, karena Yesus adalah jawabannya. Dan ya Tuhan Yesus yang mampu untuk menghancurkan, menghentikannya. Tuhan Yesus, biar nama terus dipermuliakan. Biar dunia tahu bahwa hanya Yesus mampu untuk menghentikan COVID-19. Kiranya namamu dimasukkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dan berdoa untuk semua ahli jawatan kuasa yang baru Gereja Baptis Tawayari yang akan menerajui kepimpinan di gereja ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kuasa, kemampuan, kesehatan, tenaga dan kekuatan, kerjasama untuk mereka melakukan tanggung jawab di dalam pelayanan Gereja Baptis Tawayari. Kami berdoa Bapa di surga, kiranya Tuhan terus menyertai di dalam semua pelayanan mereka selama 2 tahun ini bahkan lebih. Biar Tuhan namamu dipermuliakan. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk setiap orang yang sakit yang ada di sini, ada di rumah masing-masing. Kami sekali lagi kami sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan dan luar biasa. Kiranya namamu dipermuliakan. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan Engkau buat mereka mendapat kasih dari majikan mereka masing-masing dan menyertai mereka, menjauhkan dari segala bahaya, melindungi mereka setiap hari. Dan kiranya namamu dipermuliakan. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang bersekolah. Kiranya Tuhan Engkau memberi hikmat, kuasa, kemampuan untuk mereka menjawab segala soalan dan juga belajar dan menanggapi semua pelajaran dengan sebaiknya. Dan biar namamu terus dipermuliakan. Segala kuasa kegelapan yang coba menghalangi mereka, kami patahkan semua itu dalam nama Yesus. Tapi kami undang biar Roh Tuhan bekerja saat ini. Kami mengucap syukur atas kecukupan yang Engkau telah beri Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan dan persepuluhan sebentar tadi. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, untuk menyokong pekerjaan Tuhan, memperbesarkan berita Injil di seluruh dunia ini. Kami berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah mengulurkan persembahan dan persepuluhan ini, supaya mereka juga terus menikmati kebaikan Tuhan dan mereka selalu terlibat di dalam membantu pekerjaan Tuhan. Berkati juga mereka yang kekurangan, supaya mereka punya kecukupan dan mereka terus melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya, baik kami yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan maupun kami tidak dapat sebut, Tuhan telah mengetahuinya. Berkatilah menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati kebaktian kami hari ini, dan kami tutup dan kami serahkan perjalanan kami ke rumah masing-masing. Siapa yang balik ataupun apapun yang kami mau lakukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.